Sotihotu, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, ya, bahagia. Ya, kenapa ada kata bahagia? Ya, kalau mendengarkan dhamma tidak bahagia, penuh dengan tekanan batin, nah itu nggak nyambung nanti. Ya, jadi harus bahagia. Kalau yang belum bahagia, Bante, yang belum bahagia ya dibahagiakan sendiri. Ya, karena tidak ada yang mampu membahagiakan kita kecuali kita sendiri. Ya, kalau Anda sedang sakit gigi, dikasih burger, pizza, ya tentu itu tidak ada efek. Ya, jadi giginya harus disembuhkan dulu. Ya, giginya harus disembuhkan terlebih dahulu. Ya, baik saudara-saudara semuanya, ini adalah kesempatan ya, kesempatan baik ya, di mana kesempatan ini digunakan ya oleh saudara untuk mengisi ya hari Minggu diisi ya mendengarkan khotbah uraian dhamma ya, di mana dhamma ini diharapkan bisa membuat hidup semakin hidup ya. Ada hidup terasa orang mati ya, lemes, lesu, tidak ada gairah ya kan, ngomongnya lemes, matanya ngantuk. Ini biasa di hari Minggu begitu ya, atau karena malam minggunya habis-habisan di depan game ya gitu. Ya, malam minggunya habis-habisan di depan game ya. Nah, saudara-saudara, ya tentu sesuai dengan topik pembicaraan kita ya, bahwa kita itu ya tidak asing ya mendengar kata-kata tantangan dan harapan. Ya, tantangan dan harapan. Ya, kalau tidak ada tantangan berarti orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi kalau kita yang merasa punya napas itu siap-siap punya tantangan dalam hidupnya. Ya, kalau tidak mau punya tantangan, aduh repot. Ya, tidak bisa. Apalagi anak muda, tantangannya banyak banget. Ya, banyak sekali. Pangeran Siddhartha ya sebelum menjadi Buddha itu tantangannya banyak loh. Ya, sebelum mencapai kebudaan itu tantangan demi tantangan itu dilewati. Ya, tantangan demi tantangannya itu dilewati, dan cara melewati tantangannya ini ya harus benar. Jangan sampai bisa melewati tantangan, namun tantangan itu membuat orang itu terperosok, ya, jauh, jatuh, ya, bukan kemajuan yang didapat, namun kemunduran yang didapat. Ya, Anda mau yang mana? Bisa melewati tantangan, namun kemunduran yang didapat. Ya, Anda mau dapat yang mana? Ya, semua ada di tangan Anda. Anda punya kunci. Ya, kunci kesuksesan keberhasilan itu ada di tangan sendiri. Ya, bukan di tangan yang lain-lain. Bukan di tangannya Vincent, bukan di tangannya Sean, ya kan, nah, gitu. Kunci keberhasilan ada di kita. Contoh hal yang paling kecil adalah Anda sudah berhasil masuk ke dalam Zoom ini. Ya, tanpa Anda yang memulai, Anda tidak akan masuk ke Zoom ini. Ya, Anda akan mengakhiri Zoom ini kalau Anda mau mengakhirinya. Begitu ya. Nah, Pangeran Siddhartha atau Bodhisatta Siddhartha itu melewati tantangan yang sangat panjang, ya, lebih panjang dari napas, ya. Jadi melewati tantangan demi tantangannya itu, ya, dilewati dengan betul, dengan benar, ya. Melewati tantangan dengan benar itu seperti apa ya, Bante? Ya, tentu di sini harus dicatat ya bahwa apapun tantangan yang kita hadapi, ya
apa namanya itu seperti permasalahan juga yang dianggap sebuah tantangan, ya menghadapi masalah itu jangan sampai membuat masalah. Gitu loh. Jadi kebanyakan itu menyelesaikan masalah tetapi memperbanyak masalah juga. Nah, itu nanti sulit. Ya, sulit. Nah, saudara-saudara, karena di sini banyaknya anak muda ya dari SMP SMA, nah Anda punya tantangan yang sangat banyak. Ya, tapi tidak sebanyak Bodhisatwa Siddhartha. Ya, yang melewati tantangan ini dari masa ke masa, dari kehidupan ke kehidupan. Ya, jadi Anda jangan mau kalah. Ya, tantangan baru SMP aja dia harus dilewati. Ya, SMP itu cuma 3 tahun, hanya sebentar, tidak lama. Tanya kok Tata itu ya, hanya sebentar. Ya, tahu-taunya udah lulus saja. Ya, SMA juga sebentar. Tahu-taunya udah nikah aja, punya anak lagi, ya kan? Jadi tantangan demi tantangan itu harus dilewati dengan tanpa membuat masalah. Ya, masalahnya tuh kita nggak tahu masalahnya, sehingga masalahnya membuat dirinya bermasalah. Karena masalah itu mengakhiri sebuah masalah itu sulit. Yang jadi masalahnya menjadi masalah. Masalahnya saya juga nggak ngerti Bante, jadi masalahnya begitu. Jadi kebanyakan masalah jadi pusing. Ya. Nah, saudara-saudara, nah di sini tentu bukan hanya tantangan yang dilewati, namun harapan. Nah, anak muda ini banyak harapannya. Ya, harapannya banyak banget. Dari yang nampak sampai nggak nampak itu harapannya banyak. Ya, nanti aku kalau sudah besar mau jadi dokter, mau jadi apa lagi, mau jadi tentara gitu kan, mau jadi chef atau mau jadi polwan atau mau jadi astronot. Ya harapannya banyak sekali. Aku mau dapat pasangan 2, pasangan 1, nah itu kan. Nah, apakah kita salah Bu memiliki harapan? Ya tentu harapan atau keinginan itu tidaklah salah sebenarnya. Selama masih sesuai ya dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, masa keinginan ingin hidup sehat nggak boleh. Harapan saya hidupnya sehat. Ya, boleh. Harapan yang baik-baik boleh. Ya, tapi harapan yang buruk-buruk ya jangan. Saya berharap dia itu diselingkuhi. Ya kan karena dia sudah menyelingkuhi saya, biar dia merasakan pengkhianatannya. Ya, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Nah, di sini saya ingin memberikan poin ya, di mana pesan Sang Buddha ini ya sangat-sangat bagus ya. Ada 4 poin yang perlu saudara-saudara tahu ya untuk mewujudkan harapan, untuk mewujudkan cita-cita, kita harus punya 4 hal yang menopang. Ya, tentu penopang ini semua dari dalam kita sendiri. Ya, bukan walaupun Anda ditopang oleh kemewahan, kemudahan, handphone punya, laptop punya, orang tua cukup mampu dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak punya 4 hal ini agak sulit untuk maju. Ya, ini sangat sulit untuk maju. Ya, kalau maju-maju yang sifatnya menyenangkan enak. Ya, nah ada 4 hal yang perlu diingat oleh kita semua. Ya, kondisi-kondisi ini sangat membantu. Ya, kondisi-kondisi ini sangat membantu. Ya, yang pertama tadi ya adalah kita memiliki ya keinginan yang baik ya, atau disebut dengan canda. Canda itu keinginan yang baik. Keinginan yang baik tidak merugikan diri sendiri, juga tidak merugikan orang lain. Ya, kita punya keinginan, harus anak muda enggak boleh enggak punya keinginan. Ya, keinginan-keinginan yang baik harus dimunculkan.
Ya, harus dimunculkan keinginan yang baik, ingin menabung, ingin menolong, ingin bermeditasi, ya, ingin mana lagi, ingin belajar sekolah, ya, dan lain sebagainya. Jadi keinginan-keinginan yang baik ini Anda harus tetap munculkan, ya. Jangan sampai keinginan-keinginan yang menyenangkan saja yang lebih dominan. Contohnya yang menyenangkan apa? Hobinya main game. Nah, ya kan? Anak zaman sekarang kan suka main game. Ya, saya terus terang saja, ya. Jangankan yang muda, Bante, yang senior juga sama. Oke, yang senior juga sama suka main game. Ya, jadi yang menyenangkan saja lebih dominan, tapi yang baik-baiknya lebih kecil. Nah, ini nanti antara harapan dengan kenyataan ini berbeda, ya. Anda mau lulus sekolah dengan nilai bagus, harapannya kan begitu, ingin dapat nilai yang bagus. Nah, tetapi keinginan yang baiknya tidak dimunculkan, tidak dikembangkan. Keinginan yang baiknya apa? Ya, belajar, yang gigih, ya kan? Belajar apa saja dipelajari. Nah, nanti cepat atau lambat ya Anda mendapat nilai yang bagus. Ya, karena suka belajar untuk menopang harapannya. Ya, harapannya. Jadi tantangannya itu di sekolah semisalnya. Sekolah itu kan sebuah tantangan yang harus dilewati. Ya, tantangan yang harus dilewati. Menjadi perumah tangga itu juga sama, tantangan yang harus dilewati. Dilewati dengan keinginan-keinginan yang baik agar harapannya sesuai. Ya, begitu. Jadi kalau apa namanya, uh, itu kan harus dilewati ya, tantangan-tantangan itu. Ya, entah di sekolah, entah di pekerjaan, ya, entah di rumah tangga, entah di toko. Di toko juga itu sebuah tantangan. Bagaimana kita dapat mampu melewatinya? Yaitu kunci pertamanya adalah harus punya keinginan-keinginan yang baik. Kalau ingin marah, stop. Ingin malas, stop. Itu keinginan buruk. Ya, ingin main game terlalu lama, stop. Ingat, Anda punya harapan. Ya, harapan jadi orang sukses. Ya, apa saja yang Anda inginkan, kan begitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, kalau kita tidak mau memunculkan hal-hal yang baik, ya itu sulit sekali ya. Ya, itu sangat sulit sekali. Ya, jadi harus belajar lebih gigih, lebih giat. Yaitu yang pertama, ya, memunculkan keinginan-keinginan yang baik dan berguna. Apa yang keinginan yang baik dan berguna dimunculkan? Ya, yang berguna apa? Banyak sekali. Ya, menyebarkan berita-berita bagus, ya kan? Belajar, mengulang-ulang pelajarannya, menolong orang tua, menolong orang lain, itu memunculkan keinginan-keinginan yang baik, yang berguna. Ya, yang tidak berguna ya jangan dimunculkan. Ya, karena nanti akan menghambat harapan Anda. Apa yang Anda harapkan ya tergantung apa yang Anda inginkan. Ya. Lalu yang kedua adalah yang mendukung, ya, hal-hal yang mendukung ya untuk mencapai harapan kita adalah semangat, ya, wirya. Ya, seperti bodhisatwa. Ya, bodhisatwa itu canda dan wiryanya ini pol. Ya, ini pas ada maunya semangat, pas sudah nggak ada maunya nggak semangat, melempem. Begitu. Ya, nggak ada maunya lemah gitu. Ya, tapi pas ada maunya wirya. Nah, ini bukan wirya yang sesungguhnya. Ya, bukan wirya yang sesungguhnya. Kalau wirya ya atau semangat yang sesungguhnya itu tidak mudah terombang-ambing, ya. Tidak terombang-ambing oleh apa saja yang di luar. Ya semangat, selalu selalu semangat di mana juga. Ya, ketika dilihat Zoom,
duduk tenang, ngantuk semangat, tegak lagi, nggak boleh ngantuk. Ini ngantuk lagi, bantik, semangat lagi. Nah itu semangat, ya itu semangat. Nah kalau dengerin atau ngezoom ya online, belajar online ya nanti ngantuk tidur ya nanti harapannya juga nggak sesuai itu, ya karena semangatnya lemah, ya apa mudah putus asa. Ya sudahlah, aku memang bodoh, aku memang nggak bisa, aku memang begini orangnya, ya kan, aku tidak ada gairah hidup. Sudahlah, terima nasib saja, mau nilai dua dua deh, gitu. Ya nggak begitu ya. Kalau semangatnya putus ya nanti nggak bisa. Ya, kalau Anda ingin berharap, punya harapan-harapan bagus ya tentu Anda harus memunculkan semangat. Ya semangat, ya semangat di dalam meraih apa yang diinginkan, begitu. Apalagi di masa COVID ya. Di masa COVID begini ya Anda harus super semangat. Ya, karena banyak waktu, ya banyak waktu yang dipakai ya untuk banyak belajar, begitu. Nah, lalu selanjutnya adalah perhatian. Ya, kita harus punya perhatian. Ya, perhatian terhadap apa? Terhadap apa yang dikerjakan. Ya, kalau Anda belajar tidak penuh perhatian, tidak penuh dengan konsentrasi, maka ini juga bisa salah satu penyebabnya ya harapan bisa tidak tercapai. Ya, Anda buka toko penuh perhatian, hati-hati, penuh dengan kewaspadaan, menaruh barang di mana, meletakkan di mana, ya begitu. Ya, ini akan memudahkan. Ya harapan tokonya rame juga bisa saja rame kalau punya perhatian. Ya, punya perhatian terhadap apa yang dikerjakan. Jadi tidak teledor. Ya, tidak teledor. Itu perhatian. Ya, tanpa perhatian rasanya sulit. Ya, hasil yang dikerjakan itu bagus sangat sulit. Ya, jadi Anda bisa mendapatkan nilai yang bagus karena Anda perhatian, Anda konsentrasi, ya Anda punya ketenangan di situ. Ya. Lalu yang keempat adalah mengevaluasi. Ya, mengevaluasi apa saja yang belum dikerjakan. Ya, begitu. Apa saja yang belum dan perbuatan buruk mana yang sudah saya tinggalkan? Ya, perbuatan baik mana yang sudah saya kembangkan? Nah, jadi dievaluasi lagi kesalahan mana yang belum ditinggalkan ya ditinggalkan. Pekerjaan mana yang belum beres ya dibereskan. Ya, kalau lagi mandi belum selesai, rambut acak-acakan, sampo masih nempel. Nah, ini namanya belum menyelidiki, belum selesai ini ya. Belum selesai. Ya. Ada yang mandi kan? Ada yang mandi itu sabun masih pada ketinggalan. Ya kan? Entah di kuping, ya kan, entah di hidung itu sabunnya, busahnya. Ya. Nah, jadi masing-masing orang beda-beda. Ya, jadi sebelum selesai mandi, ya periksa dulu manakala ada sabun di kepala atau di kuping. Nah, begitu juga dengan pekerjaan, tugas-tugas sekolah, tugas-tugas pekerjaan kantor, toko, dan lain sebagainya. Sebelum tutup toko, diperiksa dulu. Nah, dievaluasi lagi mana nih yang kurang, mana yang kurang, mana yang belum. Mana yang kurang, mana yang belum dilengkapi. Begitu. Dibereskan dulu. Ya, dibereskan dulu. Ya, itulah 4 hal yang mendukung ya harapan-harapan Anda bisa muncul. Ya, bisa muncul. Dan satu lagi, ya 4 prinsip yang perlu dipegang ya oleh semua orang selama hidup ini. Ya, selama hidup ini ada 4 prinsip yang perlu dipegang. Atau di dalam agama Buddha itu dikenal daya upaya yang benar. Nah, ini daya upaya ini sangat penting ya bagi siapapun. Ya, tugas kita yang pertama adalah mencegah hal buruk ya yang belum ada supaya tidak datang. Mencegah ya bagaimana mencegahnya ya sesuai dengan kemampuan, apakah dengan terus menjalankan sila, apakah dengan terus bermeditasi, apakah dengan berbuat baik yang lainnya, seperti itu
Ya, lalu yang kedua adalah menghilangkan hal-hal buruk. Nah, ini dia poin yang kedua, ini sangat penting juga. Karena apa? Berkaitan dengan keburukan yang sudah ada. Ya, keburukan yang sudah ada ini harus cepat-cepat dibuang. Kemalasan itu sama juga keburukan. Ya, lamban, tidak ada gairah, tidak ada semangat juga itu keburukan. Kenapa keburukan, Bante? Karena itu merugikan. Merugikan siapa? Merugikan diri sendiri. Ya, malas, tidak semangat, tidak mau belajar, dan ini keburukan. Ya, kebanyakan bersenang-senang juga ini keburukan. Kenapa kok keburukan? Kan itu senang, Bante. Ya, karena kesenangan ini berakhir pada kekecewaan. Ya, karena ada di sini yang senang makan nasi goreng, misalnya nasi goreng telur. Nah, senang, Bante. Iya, coba kalau setiap bulan nasi goreng telur. Ya, tentu itu jadi bisul nanti. Ya, kebanyakan makan nasi goreng telur, ya kan? Ada di sini suka makan bakso? Saya, Bante. Ya, selama setahun makan bakso. Nah, itu kenapa? Saya kasih analogi seperti itu supaya Anda bisa merefleksikan, oh ternyata kesenangan itu tidak selamanya menyenangkan. Gitu. Ya, ada orang senang punya istri. Ya, senang di awal. Ya, nanti ujung-ujungnya ketemu tantangan yang lain yang belum diketahui kan gitu. Ya. Jadi kesenangan itu juga tidak permanen. Nah, itulah kenapa makanya ya terlalu bersenang-senang juga membawa penderitaan. Ya, membawa penderitaan. Dan itu nyata. Ya, bukan fata morgana. Ya, itu nyata dan asli. Ya. Ya, Anda suka apa lagi? Suka jam tangan, pakai jam tangan, ya kan? Pakai setiap hari, jam tangannya kebasahan, mati langsung. Wah, kesel langsung. Ya, beli HP baru kecemplung di air, kesel dia. Ya, karena begitu. Ya, begitulah. Ya, jadi kita harus menghilangkan hal-hal buruk yang sudah ada. Ya, kalau selama hidup ini kita tidak mau kurangi keburukan itu, siapa yang mau mengurangi? Ya, tidak bisa. Ya, jadi siapa yang mau mengurangi keburukan itu? Dan ini harus dicatat baik-baik. Ya, poin kedua ini sangat penting banget, ya, mengurangi keburukan yang memang sudah ada, gitu. Ya, yang tadi kan belum ada keburukannya apa? Kalau yang nggak biasa merokok ya jangan coba-coba merokok. Yang nggak suka biasa mabok jangan suka coba-coba mabok, ya kan? Yang tidak biasa berselingkuh jangan coba-coba berselingkuh. Kan begitu. Itu kan mencegah hal-hal buruk. Misalkan bagaimana bantu supaya kami tidak 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 ngelirik pasangan-pasangan yang lain. Ya ingat sila lah. Ya, itu mencegah, ya mencegah. Ya kalau kita nggak biasa berbohong ya jangan coba-coba berbohong. Ya jadi dua hal ini mencegah dan apa namanya menangkal atau menghilangkan perbuatan buruk ya dengan sila. Ya, dengan sila. Kalau berkaitan dengan keserakahan, kemelekatan, kekikiran, ya harus rajin berdana. Itu penangkalnya. Mengurangi kekikiran dan jauh dari kekikiran. Ya, Anda harus bisa melepas. Ya, jangan melepas yang nggak perlu. Yang perlu-perlu juga dilepas. Ya, gitu. Kalau Anda punya baju banyak, ya, di lemari banyak lipetannya, ya, karena Anda setiap tahun pasti beli baju, ya. Nah, bukan setiap tahun lagi mungkin, setahun berapa kali beli baju. Kan udah pada numpuk tuh di lemari. Udah pada kecoa kali. Nah, ya kan? Ya, coba itu dibagikan ke orang lah, ya kan dibagikan. Ya, jangan bagi ke Bante. Ya, Bante nggak pakai baju. Ya, ya, jadi apalagi ya wanita-wanita ya, bajunya pasti banyak itu. Ya, bajunya banyak. Nah, ya didanain lah. Itu baju dari tahun ke tahun itu masih sama. Yang dipakai itu tahun yang lalu, yang baru nggak dipakai. Sudah berjamur baru dipakai. Ya, begitu. Ini sangat penting.
Ya, mencegah hal-hal demikian dengan berbuat baik, salah satunya merawat sila, ya, melaksanakan apa namanya, latihan memberi, itu sangat penting. Kalau emosi, marah, pendendam, sakit hati, mudah tersinggung, rajin-rajinlah meditasi. Ya, meditasi Buddhis, bukan meditasi kilesa. Loh, kok ada Bante? Meditasi kilesa? Iya, di depan game itu meditasi kilesa, ya kan? Coba itu di mana ada di depan game menderita, pasti senang-senang itu. Selesai itu sedih, kuotanya habis, matanya pegel, sakit. Nah, itu kan emangnya main game itu bukan objek, objek juga. Meditasi kan pakai objek juga. Nah, di sini ada objek yang membawa kebahagiaan saat ini dan seterusnya. Ada objek yang membawa kebahagiaan saat ini, menderita kemudian. Anda mau pilih yang mana? Ya, apakah nggak boleh Bante main game? Bolehlah. Kok Bante dari tadi nyinggung-nyinggung main game terus? Ya karena memang demam game semua. Ya kan? Ini fakta loh, bukan fata morgana. Kalau saya sidak satu-satu HP-nya, pasti ada gamenya. Mungkin Pak Tata punya ya. Atau ini ya. Vincent apalagi tuh? Game pasti banyak tuh si Vincent tuh. Sengaja saya sebut namanya. Biar saya nggak diundang lagi. Nah, begitu ya. Nah, jadi kita harus punya usaha, ya. Jangan usaha mendekati si dia saja, tapi usaha untuk mengurangi keburukan. Apa ini keburukan kita? Ya, tentu yang tahu keburukan itu Anda, bukan saya. Ya, bukan saya. Nah, itu. Jadi, lalu yang ketiga adalah memunculkan kebaikan apa yang belum ada. Ya, kalau nggak biasa meditasi ya dimunculkan. Itu. Kalau yang nggak biasa ikut function di wihara ikut. Gitu. Ya, ikut. Yang belum ada diikutkan. Ya, yang belum rajin belajar dirajinkan belajarnya. Itu katanya punya harapan. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada usaha berarti harapan palsu dong. Ya, PHP, pemberi apa tuh PHP ya, pemberi pengharapan palsu kan, pemberi pengharapan palsu, enggak, ada yang tahu lah istilah itu ya. Nah jadi apa namanya, harus membuat rancangan ya, pemberi harapan palsu Bante. Oh begitu ya. Nah, berarti suka memberi harapan palsu ya. Ya, jadi kita memunculkan nih, apa nih yang belum muncul, dimunculkan. Jangan dibalik, ya. Yang nggak biasa marah malah marah-marah, begitu. Ya, marah-marah mah doyan, begitu. Tapi suruh tenang nggak bisa diem. Ya, jadi harus dimunculkan. Yang nggak biasa meditasi ya belajar meditasi. Banyak sekarang ladang untuk menanam diri sendiri. Ya, diri sendiri ini harus ditanam. Ya, ditanam di ladang yang baik. Ya, suruh meditasi ya meditasi. Ya, itu menanam diri di ladang yang baik. Ya, sehingga jadi subur. Ya, subur. Ya, jangan takut kalau suruh meditasi bertakut. Ya, suruh merem melek, ya kan? Justru melek malah merem, gitu kan dibalik-balik. Ya, meditasi 5 menit udah kayak ini, udah kayak cacing di tengah jalan. Ya, nggak bisa diem gitu. Ya, tapi kalau kalau nonton bioskop diem semua ya. Bisa tuh, makanya saya agak heran ya sama sama siapa aja deh. Ya, agak heran kalau dalam bioskop itu heran nggak ada suara. Ya, diem semuanya. Diem, dipanggil-panggil nggak nyautin, jagung dibeli nggak dimakan, ya kan? Ya begitulah objek meditasi yang menyenangkan. Ya, tapi kalau suruh meditasi Buddhis itu agak-agak berat ya. Kenapa ya? Ya, jadi agak berat gitu. Mari kita bermeditasi.
Aduh, meditasi lagi. Berapa menit lagi nih meditasi? Nah, coba itu. Tapi kalau nonton ke bioskop, filmnya berapa jam? 1 jam. Aduh, bentar banget 1 jam itu film. Aduh, malah bagus lagi, ya kan gitu. Kalau di bioskop, jamnya pendek, marah-marah, ya kan? Maunya panjang gitu. Tapi kalau meditasi, nggak mau lama. Ya, 5 menit cukup. Ya, 5 menit cukup. Nah, ini bedanya. Ya, jadi orang kepingin bahagianya lama, ya, tapi usahanya sedikit. Mana bisa begitu? Nggak bisa, ya. Anda punya pekerja, Anda punya karyawan di rumah. Kalau dia cuman kerjanya cuma sehari, pengen dibayar full, apa Anda mau bayar? Nggak mau lah, ya. Kerjanya cuma sehari, bayarnya sebulan. Nggak mau. Ya sama seperti kita, pengennya bahagia terus-terusan, tapi sedikit berbuat baik. Ya mana bisa? Kumaha ya. Liar yang teh. Ya. Nah, jadi apa ya? Kalau saya pinjam orang tua, seperti nafsu besar tenaga kurang. Ya, maksudnya apa? Kalau orang sudah sepuh, biasanya kan, wah, saya pengen ngangkat loh beras itu 1 karung dulu, masih muda, saya kuat. Tapi waduh, tenaga udah nggak kuat ini. Ya, tapi kalau saya kuat, nggak perlu saya nunggu-nunggu cucu, anak, saya angkat sendiri. Nah, ini seperti nafsu itu maksudnya keinginan kuat, tetapi tenaga fisiknya kurang. Ya, keinginannya tinggi, perjuangannya kecil. Nah, jadi sulit sulit dicapai. Gitu ya. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan. Ya, apa saja yang sudah baik. Ya, apa saja yang baik-baik yang sudah Anda punya, Anda kembangkan, Anda tingkatkan. Gitu ya. Anda kembangkan, Anda tingkatkan. Begitu. Ya. Ini cara kita. Ya. 5 hal ini, 4 hal ini Buddha yang ngasih jalan. Ya, saya yang nyampein. Ya, saya yang nyampein karena saya bukan Buddha, saya masih putu jana. Ya, harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, Sang Buddha. Kalau mau baca kitabnya ada di Anguttara Nikaya kelompok 4, silakan baca sendiri. Kagak ada yang baca palingan. Kan begitu. Disebutin aja lupa, apalagi suruh ngebaca. Gitu kan. Nah, itu ya. Jadi yang simpel-simpel aja. Ya, yang pertama, kalau kita ingin memiliki harapan supaya tercapai, ya kita harus punya apa? Keinginan-keinginan yang baik harus dimunculkan. Kedua, harus punya semangat. Nah, ketiga, harus punya perhatian. Keempat, harus sering mengevaluasi. Ya, nanti Anda diharapkan bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Lalu yang kedua, bagian kedua adalah kita punya prinsip bahwa kita harus punya usaha untuk ya mencegah hal buruk yang belum ada, ya, dan yang kedua menghilangkan hal buruk yang sudah ada. Ya, lalu yang ketiga adalah memunculkan hal-hal yang baik, ya, memunculkan hal-hal yang baik yang belum ada. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan hal-hal yang baik dan ditingkatkan. Ya, kalau sudah rajin ke sekolah, ya karena ada musuhnya nggak rajin ya jangan. Ya, kalau sudah rajin ke wihara, ya rajin aja. Walaupun ada musuh, walaupun ada siapa yang Anda nggak suka, ya biarkan saja. Kan begitu. Hidup masing-masing, tidur masing-masing, makan masing-masing, ya, mandi masing-masing, ngomel masing-masing. Jadi kalau semua serba masing-masing ya sudah sih, nggak usah hati dimakan, ya, makan hati, ya kan begitu.
nggak usah makan hati. Ya, baik, terima kasih. Saya nggak panjang kali lebar. Ya, semoga semuanya sehat dan bahagia. Selalu maju di dalam ajaran Sang Buddha. Ya, jangan menganggap bahwa oh, belajar dhamma itu sulit. Yang sulit itu bukan dhammanya, tapi yang sulit itu diri kita sendiri. Ya, mau atau tidak, ya membawa diri ini untuk belajar. Ya, terima kasih. Sabisata wawantu sekitata.